Halo teman-teman, selamat datang di channel Design Labs. Di video kali ini saya akan sharing mengenai efek 3D di Adobe Illustrator. Untuk masuk ke menu 3D itu kita pilih menu efek, kemudian di sini ada 3D and Materials. Nah, di sini ada beberapa menu seperti Extrude and Bevel, Revolve, Inflate, Rotate, Material, 3D Classic. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Baik, langsung saja. Di sini saya buat terlebih dahulu objek yang akan kita buat 3D. Misalnya lingkaran seperti ini. Kemudian warna kuning dan outline-nya saya hilangkan. Seleksi terlebih dahulu, kemudian masuk ke menu efek. Lalu 3D and Materials, kita pilih Extrude and Bevel. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, di sini ada tipe 3D-nya, ada Plane, Extrude, Revolve, dan Inflate. Nah, itu fungsi ini sama dengan menu yang ada di sini. Ini ada Revolve, Inflate, Rotate, Materials juga ada. Nah, fungsi-fungsi ini saya jelaskan dari panel ini saja. Pertama, di sini ada objek dan tipe 3D tipenya, misalnya di sini ada plane. Plane itu ya cuman seperti ini kalau dilihat di gambarnya. Kemudian ada extrude. Extrude di sini kita bisa menambahkan ketebalan, misalnya di sini depth-nya saya tambahkan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada cap, terus bisa turn cap off for hollow appearance. Kalau kita klik ini, maka di tengahnya itu jadi bolong. Kita kembalikan. Kemudian di sini ada bevel. Kalau kita aktifkan akan seperti ini. Ini ada mode bevelnya. Bevel shape, ada classic, ada round. Round dia seperti ini, kemudian convex, lalu step seperti itu, classic outline, round outline, square outline. Nah, kita pilih round saja. Di bawahnya ini ada settingannya lagi untuk bisa kita buat width-nya, terus height-nya. Nah, bisa kita atur-atur lagi, kemudian repeat seperti itu. Dan di bawahnya lagi di sini ada rotation. Ini kita bisa menentukan posisinya, misalnya seperti ini, left, front. Nah, saya pilih ini aja, seperti ini. Nah, seperti itu untuk extrude. Kemudian di sini ada revolve. Kalau mode revolve itu seperti ini, saya klik ya. Nah, dia akan membuat 3D seperti ini. Nah, kita bisa atur-atur juga di sini. Nah, bisa turn curve off for hollow appearance juga, tapi tidak kelihatan ya efeknya. Ini arahnya juga kita bisa atur. Nah, seperti itu. Kemudian ada inflate, mode 3D inflate seperti ini. Saya klik. Nah, dia seperti itu modelnya. Kita
bisa atur depth-nya juga, volumenya, dan rotasinya juga. Baik, kita coba pakai extrude saja seperti ini. Kemudian kita aktifkan bevelnya seperti itu, lalu seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa setting materialsnya. Kalau kita klik materials, kemudian kita material properties di sini. Nah, kita bisa menambahkan, membuat dia bertekstur seperti misalnya ini. Nah, seperti itu. Nah, itu kita buat. Nah, di sini banyak tekstur-tekstur atau material-material yang bisa kita pakai. Misalnya kita mau buat dia jadi seperti emas seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, untuk warna juga kita bisa atur di bawah di sini, di material propertinya. Resolusinya misalnya 512. Lalu warnanya misalnya kita mau buat lebih gelap. Nah, seperti itu. Nah, di sini bisa disetting-setting juga. Oke, seperti ini saja. Selanjutnya kita atur lightingnya. Nah, di sini kita bisa ada presetnya. Misalnya untuk begini. Seperti ini. Kita coba pakai yang ini saja, diffuse. Oke, colornya pun bisa kita ubah. Nah, seperti itu. Intensity bisa di setting-setting. Lalu kita bisa juga tambahkan shadow. Nah, seperti itu. Kita aktifkan saja. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita bisa render. Klik. Nah, seperti ini jadinya 3D yang kita buat tadi. Untuk mengedit kembali objek ini itu bisa dilakukan di panel appearance. Di sini untuk memunculkan panel ini, masuk ke menu window, pilih appearance. Nah, klik objeknya, lalu di sini ada beberapa path, stroke, fill, 3D and materials, dan opacity. Kita klik 3D and materials, maka panel 3D and materials akan muncul kembali. Kita bisa ubah lagi. Ini agak lama karena menggunakan 3D itu akan running lebih berat. Nah, akan seperti ini. Kita close ya. Kecilin. Jadi kurang lebih seperti itu 3D atau penggunaan 3D and materials. Nah, di sini di menu ini juga ada 3D klasik. Ini fungsinya sama seperti yang tadi, hanya saja yang 3D klasik ini adalah dia tampilan untuk 3D atau tampilan 3D di versi Adobe Illustrator sebelumnya. Fungsinya sama saja. Saya contohkan misalnya ini ya. Kemudian saya masuk ke 3D Classic, kemudian Extrude and Bevel. Nah, dia ini tampilannya seperti ini. Kita
Kita bisa tambahkan perspektif, kita bisa putar-putar posisinya. Ini depth-nya seperti ini. Nah, kalau tampilannya tidak muncul, itu biasa di sini previewnya tidak di checklist. Jadi kalau tidak di checklist, ketika kita putar, objeknya itu tidak berubah. Tapi ketika kita checklist previewnya, maka dia atau objeknya juga akan menampilkan perubahan yang kita lakukan. Kita klik OK, seperti itu. Kemudian yang lainnya 3D Classic, lalu Revolve, seperti itu. Ini bisa diatur-atur di sini. Ini 3D Classic lagi dan Rotate. Kalau Rotate hanya rotasi saja. Oke, kurang lebih seperti itu penggunaan 3D di Adobe Illustrator. Silahkan dieksplor lagi lebih jauh di desain teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.